Para pemirsa dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hadis tentang motivasi yang diberikan Rasulullah terhadap kita, nilai ibadah dari puasa Ramadan itu adalah keampunan Allah. Bagi siapa itu? Sekali lagi adalah bagi orang yang mendasari ibadah puasa dengan keimanan, keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban ini sering kalau kita lihat di buku atau di kitab-kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata keikhlasan. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah Ramadan, puasa Ramadan berbekal iman dan keikhlasan, arti itu tidak salah. Tapi sebetulnya makna ihtisaban itu adalah menghisab. Menghisab itu apa? Ada kesungguhan di sana untuk memperhatikan betul kedisiplinan tentang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Karena kalau tidak itu dilakukan, maka keikhlasan itu akan tercederai. Makanya orang ikhlas itu bukan orang ikhlas itu kadang-kadang ikhlas itu tidak dibayar. Ikhlas itu pokoknya melakukan sesuatu bersih. Itu betul. Tetapi yang paling utama dari ikhlas itu ada manajemen yang akurat dari pelaksanaan sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini. Nah ini betul-betul harus kita perhatikan dalam kaitan ihtisaban, kehati-hatian kita ini. Karena kalau ini tidak menjadi perhatian kita, khawatir apa yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang bertemu di bulan Ramadan, berpuasa dia dalam bulan Ramadan, beribadah dia di bulan Ramadan, tapi belum diampunkan. Mengapa belum diampunkan? Gara-gara dia tidak memperhatikan syariat Ramadan itu dari sisi fikihnya dan dari sisi hakikatnya. Hakikatnya, saya ulangi lagi, yaitu ihtisaban itulah. Kehati-hatian kita untuk melaksanakan puasa Ramadan ini secara baik, sebagaimana Allah syariatkan, Rasul tuntunkan kepada kita. Saudara para pemirsa dirahmati Allah. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana sabda Rasulullah bahwa hakikat Ramadan menjadi target bukan cerita makan dan minum. Karena orang makan dan minum ketika dia sedang berbuka itu belum tentu membatalkan puasanya. Kata Rasulullah, man akala wa huwa nasiyan, barang siapa yang makan sedangkan dalam keadaan lupa, fa akala wa syariba, lalu dia makan, dia minum. Apa kata Rasulullah bagi orang yang berpuasa dalam keadaan lupa makan dan minum ini? Falyutimma saumahu. Udah, sempurnakan saja puasanya. Kenapa? Innallaha azza wa jal at'amahu wa saqahu. Karena pada saat itu Allah sedang memberi rizki kepada dia, memberi makan dan minum. Mungkin Allah kasihan kepada dia, lelah betul mungkin pada hari itu dia berpuasa. Allah lupakan dia sedang berpuasa itu. Allah beri rizki, makan dan minum. Nah, tidak batal puasanya. Mengapa? Karena hakikat puasa bukan cerita menahan makan dan minum. Tapi hakikat puasa, kembali kita tadi, adalah ihtisaban ini. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, kehati-hatian kita, mendisiplinkan diri kita. Ini kan merupakan proses pembelajaran diri kita menjadi orang yang ikhlas itu tadi. Dari sini kita mulai nanti itu. Nah, oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah juga memberikan batasan-batasan kepada kita, mewanti-wanti kita hal-hal yang secara kasat mata bisa kita lihat, hal-hal yang tak boleh dilakukan. Apa itu? Malam yada' qaula zur, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang menyimpang. Kata-kata menyimpang itu kan banyak ya, berbohong, menipu, berdusta, apalagi ya, hal-hal yang bisa menimbulkan penyimpangan dalam ungkapan ini semuanya, kata Allah, kalau tak bisa ditinggalkan, maka kata Rasul, falaisa hajatun lillah ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Maka Allah tidak punya kepentingan persoalan dia meninggalkan makan dan minum tadi, tak penting itu. Tak dihitung Allah itu. Kecerita lapar, haus tidak dihitung Allah. Yang dihitung Allah apa? Kembali lagi kepada ihtisaban itu tadi, kehati-hatian. Oleh karena itulah, para pemirsa dirahmati Allah, mari kita lihat syariat Ramadan ini, puasa Ramadan ini, yang pertama dari sisi fikihnya. Fikihnya itu tadi apa? Niat, menahan diri dari hal membatalkan. Hakikatnya, kita mengevaluasi diri kita terus-menerus dari sisi kebaikan-kebaikan batiniah. Karena sekali lagi Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk fisik kita, tidak melihat kepada harta yang kita miliki.
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati kita ini. Jadi tazkiyatun nafs yang kita lakukan melalui puasa Ramadan disyariatkan kepada kita, mari betul-betul kita lakukan dalam konsep ihtisaban itu. Nah, yang kedua Allah lihat apa? Amal. Amal kita ini betul tidak amal kita ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam kaitan melaksanakan puasa dari sisi syariatnya harus kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi puasa Ramadan kita tahun ini betul-betul memberikan tambahan kebaikan, menambah keberkahan bagi kita, baik keberkahan dalam amal ibadah kita, begitu juga keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.